Halo Patriot Semada, kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Bareng Semada. Bersama saya Ilham Dinur Fatoni yang akan menemani ngobrol kali ini. Bersama narasumber yang sangat menginspirasi sekali nih. Kira-kira kita akan ngobrol dengan siapa dan akan membahas apa ya? Penasaran kan? Yuk sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari YouTube OSIS Semada Project. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu guru di SMA Negeri 2 Wonosobo yang menjadi panutan. Beliau juga termasuk wakil kepala kesiswaan dan pembina OSIS serta guru olahraga di SMA Negeri 2 Wonosobo. Beliau adalah Bapak Dwi Rianto. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah sehat, baik, dan mudah-mudahan kalian juga sehat semua. Ya, amin, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, Pak Dwi boleh nih menceritakan kisah awal kok bisa ngajar di Semada. Oh ya, terima kasih. Berarti gini, awal mula saya ngajar di SMA Negeri 2 Wonosobo ini, saya kan kuliah tamat tahun 94. Setelah itu saya ngajar sementara di SMP 1 Silomerto. Sekitar 2 tahun saya dipanggil untuk ngajar di SMA Muhammadiyah. Selama 9 tahun saya di SMA Muhammadiyah. Kemudian 2005 sampai sekarang saya sudah di SMA Negeri 2 Wonosobo ini. Ya. Wah, berarti sangat mempunyai banyak pengalaman di berbagai sekolah ya Pak? Ya, insya Allah ya, bermanfaat. Kan Pak Dwi ini juga termasuk pembina OSIS, berarti kan menggampu para OSIS dan bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh OSIS, terkhususnya OSIS SMA Negeri 2 Wonosobo. Iya. Nah, kemarin kan kita baru saja melaksanakan sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Ya, Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Nah, berarti kan kegiatan kemarin itu memperingati Hari Kemerdekaan kita. Ya, nah, menurut Pak Dwi, apa sih arti kata merdeka menurut Pak Dwi? Oh iya, merdeka itu kan dari makna kata itu banyak yang mengartikan. Yang pertama adalah terbebas dari belenggu penjajah. Yang kedua adalah bebas tanpa tuntutan dari siapapun. Kemudian yang ketiga bisa leluasa, bisa tidak terikat dengan aturan oleh apapun. Kalau kita bicara tentang merdeka, kita berarti berbicara tentang masa lalu. Kalau kemerdekaan masa lalu itu artinya bahwa pada saat itu Indonesia kan mengalami penjajahan panjang sekali. Penjajahannya itu dari Portugis, dari Belanda hingga ke Jepang. Itu penjajahan itu semuanya membuat atau menjadikan masyarakat Indonesia itu menderita, ya, lahir dan batin. Untuk itu bagaimana caranya pada waktu itu masyarakat melakukan berbagai cara untuk merdeka, ya. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 45 itu betul-betul kita bangsa Indonesia itu memperoleh kemerdekaan. Artinya merdeka kalau dilihat dari masa lalu itu adalah terbebas dari belenggu penjajahan bangsa asing, sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan-penderitaan yang merongrong masyarakat kita. Itu kalau merdeka masa lalu. Kalau masa sekarang, merdeka di masa sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Kemudian syukur-syukur bisa berprestasi, itu yang bisa membanggakan diri kita sendiri, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan keluarga, masyarakat, sekolah, dan bisa membanggakan semuanya. Oh, ya. Berarti dalam arti singkat merdeka itu adalah terbebas dari seluruh penderitaan ya Pak? Iya, betul seperti itu.
Nah, kemarin itu kan kita merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Apakah penting kita merayakan hari itu, Pak? Kalau menurut saya itu penting karena salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yaitu merayakan itu untuk mengingat perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan mengingat kenangan masa lalu. Oh ya, begitu ya, Pak. Ya, kalau biasanya kan kalau peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kan selain upacara kan itu ada berbagai macam perlombaan. Mengapa perlombaan-perlombaan yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia itu cenderung menarik-menarik gitu, Pak? Semisalnya kayak balap karung, pukul air, ataupun yang lainnya. Ya, sebetulnya untuk lomba-lomba yang dilaksanakan itu banyak sekali maknanya. Ini kalau kita flashback ke belakang, misalnya balap karung. Ini kita akan teringat dengan pada waktu dulu penjajahan Jepang, itu yang namanya pakaian kan susah sekali. Sehingga banyak sekali masyarakat pada waktu itu menggunakan karung sebagai pakaian. Nah, dengan bermodalkan karung itu dia bisa berlari, dia bisa melawan penjajah, itu yang penting. Kemudian lomba makan kerupuk itu juga ada maknanya. Pada zaman dulu kita pernah kesusahan makan, sehingga diibaratkan kita memakan itu dengan dibelenggu tangannya, kita menggapai untuk mencapai kerupuk itu. Kemudian ada panjat pinang. Panjat pinang itu juga itu kegigihan kita, bagaimana kita meraih prestasi, bagaimana kita meraih cita-cita dengan bersusah payah dulu untuk meraih pinang yang di atas itu. Sehingga kalau kita bisa meraih pinang dengan usaha yang maksimal, itulah prestasi yang bisa kita raih. Ya, berarti perlombaan-perlombaan itu semuanya memiliki filosofi ya, teman-teman. Walaupun perlombaan-perlombaan itu mungkin tidak dapat dipikir menggunakan akal sehat ya, Pak. Kan lombanya nggak mesti kita mikirnya kayak lombanya nggak ada yang berhubungan sama perlawanan pahlawan kita yang dulu gitu kan ya. Iya, cuma itu sebetulnya lombanya. Tapi yang penting itu sebetulnya adalah menumbuhkan, yang pertama adalah sportivitas, kemudian gotong royong. Itu yang namanya panjat pinang kan ada gotong royongnya juga. Ya. Bersatu ya, kemudian kerjasama tim itu di situ ada semua. Sebetulnya itu yang tidak tersirat, yang tidak tertulis, tetapi sebetulnya tanpa disadari kita sudah melakukan itu semua. Kerjasamanya ada, gotong royongnya ada, kemudian semangat juangnya juga ada. Itu yang kita teladani di situ. Ya, sobat patriot sekalian, meskipun perlombaan-perlombaan tersebut cenderung menarik, tetapi memiliki filosofi yang sangat mendalam. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Dwi. Benar sekali, Pak? Ya, betul. Ya. Nah, kemarin ini kan kita baru saja memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia nih, Pak, yang ke-77 ya, di Semada. Ya. Nah, di Semada itu kemarin kan mengambil nama dengan nama Gandara Wijaya. Menurut Pak Dwi itu Gandara Wijaya itu apa artinya dan filosofinya? Gandara Wijaya itu kalau saya melihat di banner yang dipasang oleh kalian itu kemarin, kalau tidak salah itu genderang suara merdeka Semada Nyawiji lan Jaya. Itu artinya mungkin semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Semada menyatu dan jaya. Itu sesuai dengan slogan kita, yaitu Glory Visca Semada. Glory itu artinya adalah kejayaan, Visca itu artinya kehidupan atau keberlangsungan. Kemudian Glory Visca Semada untuk Semada. Jadi itu. Maknanya sangat mendalam ya, Pak. Dan ini juga termasuk menjadi kebangkitan SMA Negeri 2 Wonosobo setelah pandemi selama kurang lebih 2 tahun ya, Pak. Iya, betul. Ya. Kan yang dulu-dulu itu lombanya online. Kalau yang sekarang ini offline, semuanya jadi ikut dan menjadi sangat semarak gitu ya, Pak. Iya, betul.
Jadi memang 2 tahun terakhir ini kita memang semuanya kita coba lomba berawal dari online ya. Kemudian kita meningkat dari online yang betul-betul full online, kemudian ada yang mungkin separuh online kan, dengan pembatasan jumlah peserta, jumlah penonton, sehingga akhirnya kemarin kita bisa melaksanakan full offline. Ini harapannya ini Semada bisa kembali normal seperti sedia kala, tentu saja dengan semuanya menerapkan protokol kesehatan. Kalau semuanya bisa menerapkan protokol kesehatan, semuanya menjadi sehat semua, insya Allah kegiatan bisa 100% bisa normal seperti sedia kala. Itu harapan dari kami semua, itu Mas. Ya, juga termasuk menjadi tema nasional pada kemerdekaan hari ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Lebih kuat, ya. Yang betul, dikatakan ya. seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, betul Mas. Nah, kemarin itu kan kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di Semada ya Pak. Ya, betul. Nah, kita sudah bergembira bersama-sama, joget bareng-bareng gitulah ya Pak. Nah, betul. itu kira-kira ada manfaatnya tidak? Menurut saya itu banyak sekali Mas manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah bisa menjalin tali silaturahmi di antara teman sekelas, juga bisa membentuk kekompakan di antara kelas itu, ya. Kemudian juga bisa menumbuhkan sikap gotong royong dan kerjasama di antara teman sekelas. Karena dari yang kami lihat kemarin di lapangan, ini ada yang pakai pakaian seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Ini otomatis di dalam kelas itu pada saat make up mesti saling kerjasama, saling membantu satu sama lain. Di samping itu juga gerakannya kalau saya lihat ini kreativitasnya sangat tinggi ya. Ini juga di samping itu juga sudah ada unsur gerak badannya sehingga menyehatkan badan. Kemudian yang paling penting adalah dengan kegiatan kemarin itu bisa menyegarkan pikiran, fresh, refreshing semua. Bisa ketawa-ketawa dan segala beban tugas pelajaran mungkin seketika itu bisa itu Mas. Ya, berarti kita kemarin itu sangat senang gembira gitu ya Pak dalam waktu. Ya, betul. Kemarin juga itu ada pagi-pagi itu ada guru-guru senam bareng dengan lagu yang apa itu, lagu Joko Tingkir kayaknya atau lagu apa itu. Ya betul, itu juga karena Bapak Ibu guru juga selama ini juga sudah penat Mas, mungkin capek dan lain sebagainya, pembelajaran terus, sehingga suatu saat memang butuh yang namanya refreshing, kemudian gerak yang menyehatkan seperti senam seperti yang kemarin kami lakukan, sekaligus untuk membawa supaya suasana semuanya menjadi care, supaya anak dan Bapak Ibu guru ini bisa saling mengisi di acara kemarin itu. Ya, jadi kemarin itu acaranya manfaatnya itu yang pertama itu menjalin kerjasama, menjalin silaturahmi, Ya betul. serta mungkin sebagai refreshing dari kegiatan-kegiatan yang terdahulu gitu ya Pak. Betul. Nah, sedikit flashback nih Pak, sebelum adanya pandemi, perayaan HUT di Semada itu seperti apa sih Pak? Kira-kira? Untuk perayaan HUT selama pandemi ya Mas, sebelum ini. Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi ini ya biasa kita mengadakan lomba itu yang sifatnya adalah massal. Seperti kemarin Battle Dot itu adalah produk dari evaluasi kami sebelum pandemi. Kalau kita mengadakan lomba seperti misalnya tarik tambang dan lain sebagainya, ini yang tarik tambang itu cuma beberapa anak, yang lain ini biasanya malah tongkrong di kelas. Makanya kami adakan kegiatan yang seperti Battle Dot itu supaya semua bisa bergerak, sehingga kekompakan di kelas itu menjadi terjalin. Itu Mas flashbacknya. Jadi Battle Dot itu termasuk perlombaan yang turun-temurun ya Pak ya? Iya, itu sudah lama sekali, sudah sekitar 2012-2011 itu sudah kita rencanakan itu. Battle Dot itu juga
termasuk menjalin kerjasama, karena setiap sore itu banyak yang latihan, kayak kelas-kelas itu banyak yang latihan, memikirkan gerakan yang mau dipakai gitu kan, jadi menjalin kerjasama sama silaturahmi juga seperti yang dikatakan Pak Dwi tadi. Iya, betul. Itu memang harus dibutuhkan kekompakan sih, makanya kalau tidak latihan, tidak saling ketemu, tidak saling memberi masukan ya memang susah. Kalau pada saat tampil tidak pernah latihan ya mungkin gerakannya jadi kacau, tetapi kalau seperti yang kemarin kita lihat bersama itu memang anak-anak rata-rata itu sudah kompak, sehingga ya seperti itulah, minimal seperti itu, kedepannya juga minimal seperti itu. Sama juga seperti yang lomba tumpeng ya Pak, biar kita menjadi seorang siswa yang memiliki kreativitas gitu kan, ada kerjasamanya juga, ada kreativitasnya juga, ya, karena betul. menghias-hias gitu. Okay. Oh iya betul Mas, tumpeng itu kan identik dengan HUT ya, HUT, sehingga setiap HUT RI itu identik dengan adanya tumpeng, sehingga kami juga mengadakan HUT dengan lomba hias tumpeng itu harapannya kita tidak menghilangkan ciri khas dari HUT itu sendiri. Di samping itu juga mungkin kreativitas dan inovasi anak ini di situ akan timbul, dan saya yakin sekali itu mesti ada manfaatnya nanti, enggak kita di masyarakat atau di pokoknya setelah tamat dari SMA saya yakin mesti ada manfaatnya. Ya seperti yang sudah dikatakan tadi kan, semua lomba itu pasti ada manfaatnya ya Pak, ada arti, ada filosofinya seperti itu. Iya betul. Okay. Ya. Nah kan sebelumnya ini kan masa pandemi, mengingat kurang lebih 2 tahun ya Pak kita itu melaksanakan peringatan HUT itu secara online ya Pak ya. Ya betul. Nah kemarin itu kan kita melakukan secara offline. Nah itu apakah menurut pandangan seorang guru itu ada rasa rindu, terharu atau yang lainnya Pak? Jelas sekali ya, kami ya ada nuansa yang berbeda kalau misalnya kita laksanakan dengan online dengan dilaksanakan secara offline, itu nuansanya beda sekali. Kalau online itu kan kita kayaknya feel-nya itu nggak dapat, tetapi kalau offline ini semuanya kan bisa bercengkerma sambil istilahnya bisa ketawa-ketawa, bisa tunjuk-tunjuk dan lain sebagainya. Jadi pada saat offline itu semuanya bisa kita lakukan, sehingga memang betul-betul ini sangat rindu sekali. Nah kalau menurut dari pandangan panjenengan gimana kalau menurut? Kalau menurut pandangan saya ini kan sebelumnya saya ini kan kelas 11, terus pas masa pandemi itu masih kelas 9, jadi ya ada rasa rindu gitu, pengen merasakan lomba-lomba. Kalau secara online kan tidak bisa bertemu teman, ya, tidak betul. bisa bercengkrama, tidak bisa bertemu dengan masyarakat sekitar. Ya. Kalau secara offline kan kita bisa bertemu teman, bisa jajan bersama, bisa bercengkrama gitulah ya Pak ya. Ya artinya lebih enak offline. Ya artinya lebih enak offline daripada online gitu ya Pak betul. ya. Iya, yang penting masyarakat kita, kemudian warga Sumada ini sehat semua, kemudian kita bisa menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kalau kita semua lebih-lebih masyarakat Indonesia ini sudah normal semua, ini insya Allah nanti kegiatan juga akan kita offline semua. Okay. Ya semoga juga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan punah betul, gitu ya Pak ya. Betul. Okay. Nah Pak, ini kan mengingat kita sudah merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Apa harapan Pak Dwi untuk Indonesia ke depannya gitu? Ya harapannya nanti untuk ulang tahun yang akan datang mungkin bisa dilaksanakan lebih meriah lagi dari yang ke-77 ini, karena kalau menurut saya yang ke-77 ini adalah awal ya. Ini adalah awal kita offline, nanti untuk yang ke-78, 79 kalau bisa dilaksanakan ya minimal seperti ini, lebih kalau bisa lebih meriah lagi. Itu harapan dari saya, dan mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Okay.
Dan HUT RI ini juga termasuk awal kebangkitan ya Pak ya. Seperti temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iya betul Mas. Nah, karo harapan Pak Dwi untuk Semada bagaimana ke depannya? Untuk Semada ya yang penting kita semangat, kita jalani, kemudian kita tingkatkan segala yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa meningkat dari hasil-hasil yang kemarin sudah kita raih itu Mas. Nah, mungkin cukup sekian dari Ngobras kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sebelumnya saya ada pantun. Beli es campur pakai selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Semada, Glory Fiska Semada.